Halo Sobat Corong ID. Hotspot konflik di Laut China Selatan rupanya tak pernah mereda. Klaim China yang cari gara-gara di Laut China Selatan dengan membentangkan Nine Dash Line 10 tahun terakhir, dan menggila sejak 5 tahun terakhir membuat beberapa negara ASEAN tersentak. ASEAN yang selama lebih setengah abad ini mampu memupuk kehidupan di lingkungannya secara harmonis dan manis, tiba-tiba harus menerima gelombang panas akibat semburan api si lidah naga. Semburan yang diniscayakan menjadi api abadi demam berkepanjangan di halaman rumah besar ASEAN termasuk Indonesia. Tahu tidak mengapa demam berkepanjangan ini terus saja bersambung, tanpa ada kata selesai? Nah, alasannya menurut admin karena beberapa negara ASEAN yang berkonflik dengan China di LCS belum siap perang. Bahkan, masih keteteran untuk mengawal teritori hak berdaulat zona ekonomi eksklusif di LCS. Ini salah satu sebab mengapa China begitu arogan di LCS. Bandingkan dengan ketika dia mencoba menggertak Taiwan, negeri Formosa itu punya daya kejut dan daya sengat mirip sarang tawon. Berani masuk gua gebuk lu, kata si cabe rawit Taiwan. Bagaimana China bisa arogan, bila di belakangnya ada Uaksam yang gagah perkasa sambil melipat tangan di dada? Balik lagi sob, di LCS sendiri, mau menjalankan doktrin berani masuk auto gebuk, tapi alat gebuknya saja belum setara dengan sarang tawonnya Taiwan. Belum ada nilai gentarnya dan ini dialami oleh negara Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Maka dari itu, kapal-kapal Coast Guard China dengan dukungan kapal perangnya berani betul leluasa hilir mudik dan menduduki secara permanen beberapa pulau atol di Spratly dan Paracel. Di Natuna sendiri, Indonesia tidak mau kalah gertak dong. Lihat saja jika ada Coast Guard China nyelonong di ZEE Natuna, kita suruh keluar dengan kapal-kapal Bakamla dan KRI termasuk yang terakhir eksplorasi perusahaan minyak Rusia di ZEE Natuna yang dibayangi Coast Guard China, kita bayangi juga dong dengan KRI Bung Tomo 357 dan sejumlah kapal Bakamla. Sahabat sekalian, AS dan sekutunya sebenarnya memang sudah memahami ketimpangan perbandingan kekuatan militer antara gajah China dan pelanduk beberapa negara ASEAN. Bahkan, jika seluruh negara ASEAN digabung rasanya kekuatan militer mereka belum setara dengan China. Maka tak jarang armada kapal perang AS dan sekutunya hilir mudik meramaikan show of force lalu lintas militer di Laut China Selatan, ya bahasanya gantian berpatroli di sana gitu sob. Inilah yang disebut strategi membeli waktu dengan berupaya menimbulkan efek gentar kepada pihak penyembur api. Sementara untuk Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui bersama ya sob, Indonesia saat ini sedang bergegas untuk memperkuat taring militernya. Skenario besar Menhan Prabowo dengan membeli berbagai jenis alutsista strategis dalam jumlah besar juga bagian dari strategi membeli waktu. Pihak sono dengan kacamata intelijen militernya tentu sudah lebih dulu tahu bahwa kita sedang memproses pengadaan 16 kapal perang heavy frigate, 4 kapal selam, 36 jet tempur Rafale, peluru kendali, dan lain-lain. Di sisi lain, Filipina dan Vietnam juga sedang sibuk memperkuat taji militernya dalam skala besar. Nah, sembari beberapa negara ASEAN sedang membangun sarang tawonnya sendiri, maka armada AS dan sekutunya bergantian mengawal perairan LCS sekaligus latihan militer bersama. Demikian juga jika beberapa sarang tawon ASEAN sudah jadi, tetaplah berada dalam kawalan militer AS dan sekutunya. Gimana nih, untuk masalah ini setujukah kalian? Komen di bawah bos. Lantas, mengapa harus ada strategi yang rapi dalam konflik di LCS? Nah sobat sekalian, jawabannya karena China unggul dalam radius jarak dan logistik militer sehingga dia unggul dalam ofensif militer secara dadakan. Latihan militer skala besar antara Indonesia dan AS yang digelar akhir-akhir ini, mungkin bisa dikatakan masuk dalam bagian dari strategi ini, sekaligus sebagai skenario counter-attack. Maksudnya apa Min? Nah maksudnya gini sob, jika memang China mampu mengobrak-abrik pertahanan sarang tawon di Natuna, maka latihan militer yang kemarin itu adalah skenario serangan balasan yang cukup dahsyat, buat yang suka cari gara-gara. Ya Anda jual, kami beli dong, gitu bahasa gaulnya. Nah,
Bagaimana nih menurut kalian semua terkait hal ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih dan selamat libur akhir pekan bos.